Jika memang ingin mengganti pakan, cobalah untuk melakukannya secara bertahap. Bisa dimulai dengan mencampur pakan lama dengan sedikit pakan jenis baru. Dalam jangka waktu 7 sampai dengan 10 hari, jumlah pakan baru yang dicampurkan bisa ditingkatkan secara bertahap hingga pakan yang lama bisa Kegiatan memberi makan koi tak hanya menyenangkan, tapi pemberian makan yang benar juga penting untuk meningkatkan kualitas koi. Sayangnya nih, kita kadangkala tidak sadar telah melakukan kesalahan dalam pemberian pakan. Kesalahan ini bisa berakibat fatal seperti misalnya penurunan kualitas ikan koi bahkan kematian koi. Pada video kali ini, Puri Garden Koi telah merangkum kesalahan apa aja sih yang biasanya dilakukan dalam memberi pakan pada ikan koi. Tonton video ini hingga akhir supaya kamu nggak melakukan kesalahan-kesalahan dalam memberi pakan pada ikan koi. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi. Yang pertama adalah pemberian makan yang berlebihan. Pakan koi yang berlebihan mungkin tidak akan membahayakan ikan, tapi makanan tersebut tak akan bisa dicerna dengan sempurna dan begitu saja dikeluarkan sebagai kotoran ikan yang akhirnya akan mencemari air dan memperberat kerja filter. Daripada memberi makan dengan jumlah yang banyak sekaligus, lebih baik pakan diberikan sedikit demi sedikit dan tidak terlalu sering. Jika ada pakan yang tersisa di kolam, segera bersihkan. Kalau tidak, sisa pakan itu akan membusuk dan menghasilkan racun yang bisa membahayakan ikan koi. Yang kedua adalah memberi makan terlalu jarang dan terlalu sering. Frekuensi pemberian pakan bisa beragam tergantung temperatur. Kalau suhunya sekitar 20 derajat Celcius, maka koi seharusnya diberi makan 2 sampai dengan 3 kali sehari. Di suhu yang lebih dingin, seperti misalnya 10 sampai dengan 15 derajat Celcius, koi hanya perlu diberi makan sekali sehari saja. Jika koi dipelihara dalam kolam yang diberi pemanas, maka pemberian pakan harus disesuaikan dengan suhu kolam tersebut. Yang ketiga adalah penggantian jenis pakan yang tiba-tiba. Hal ini bisa berakibat pada hilangnya selera makan ikan koi. Jika memang ingin mengganti pakan, cobalah untuk melakukannya secara bertahap. Bisa dimulai dengan mencampur pakan lama dengan sedikit pakan jenis baru. Dalam jangka waktu 7 sampai dengan 10 hari, jumlah pakan baru yang dicampurkan bisa ditingkatkan secara bertahap hingga pakan yang lama bisa sepenuhnya tergantikan. Memberi makan koi dengan serangga bisa jadi ide yang bagus, tapi jangan sampai memberikan serangga yang bisa menyengat atau menggigit. Kunang-kunang adalah salah satu jenis serangga yang berbahaya, karena bahan kimia yang membuatnya bersinar adalah racun dan bisa membunuh ikan koi. Ada juga jenis pakan yang bisa dikonsumsi ikan lain, tapi berbahaya jika dikonsumsi ikan koi. Seperti misalnya biji-bijian untuk pakan burung, jagung, kacang-kacangan, dan juga nasi. Pakan dengan bahan dasar seperti nasi bisa menyebabkan gangguan pencernaan pada ikan koi. Biji-bijian, jagung, dan kacang juga bisa mengakibatkan gangguan karena ikan koi tidak bisa mencernanya dengan baik. Sementara makanan berkarbohidrat lainnya bisa memicu kegemukan pada ikan koi. Yang keempat adalah pemberian suplemen yang berlebihan. Banyak penggemar koi yang suka memberi nutrisi ekstra pada peliharaan mereka. Tak ada yang salah dengan ini, tapi sebelum memberi suplemen, lebih baik jika berkonsultasi dulu dengan dokter hewan atau ahli terkait. Nutrisi yang terlalu sedikit bisa mengganggu kesehatan koi. Demikian juga jika nutrisi yang diberikan terlalu berlebihan. Mungkin itu tadi kesalahan yang biasanya dilakukan pemelihara ikan koi dalam hal pemberian pakan ikan. Semoga video ini bermanfaat. Jika kamu suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik tombol like dan juga share ke teman-teman kamu lainnya.